Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wal hayyul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah Allah masih memberikan kita kenikmatan, kesempatan, nikmatan sehat walafiat di pagi hari ini hingga kita hadir dalam majelis ilmu dan berkat iman dan Islam tentunya. Alhamdulillah atas berkat iman dan Islam itulah yang hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita keistiqomahan untuk ada dalam majelis ilmu dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus istiqamahkan kita untuk ada dalam kajian-kajian ilmu yang alhamdulillah dibimbing oleh guru-guru kita di Majelis Keluarga Indonesia. Salatu turun salam tentu senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, sekeluarganya, para sahabatnya juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang insya Allah kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini kembali berjumpa dalam kajian Asmaul Husna yang dibersamai oleh guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari, dan masih tema Asmaul Husna yang terakhir yang ke-99 yaitu As-Sabur, dan kita sudah membahas di pekan lalu tentang bagaimana kita memaknai As-Sabur, dan insya Allah masih bersama guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari kita akan melanjutkan tentang As-Sabur yang di pekan lalu kita memahami tentang bahwa Allah Maha Penyabar, Allah tidak tergesa-gesa untuk em, menurunkan azabnya ke bagi orang-orang yang berdosa. Bahkan orang yang durhaka pun Allah tetap menunggu tobatnya dan untuk kembali kepadanya. Dan ketika Allah turunkan berbagai macam ujian atau azab yang disebutkan dalam Al-Quran, azab yang kecil, maka sungguh berharap eh, mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kesabaran yang kita bisa teladani dalam Asmaul Husna ini adalah bagaimana kita sabar, yang para ulama ada tiga yang selalu diingat oleh para guru kita: sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar untuk eh, menghadapi berbagai macam ujian yang telah Allah berikan. Sabar dalam berbagai musibah itu juga salah satu bagian yang juga disebutkan oleh Nabi kita baginda Rasulullah bahwa besarnya ujian itu dah bersama juga dengan besarnya pahala yang Allah akan berikan untuk kita semua. Alhamdulillah guru kita sudah bersama kita. Kita doakan selalu guru kita untuk selalu mendapatkan keberkahan, kesehatan, dan juga tentu keistiqomahan dalam dakwahnya. Dan mari sama-sama kita saling mendoakan. Jangan lupa untuk di setiap kajian ilmu ini malaikat mengaminkan doa-doa kita. Mari sama-sama kita doakan saudara-saudara kita jamaah di sekolah Indonesia dan juga mungkin yang baru bergabung di majelis ini, saling mendoakan menjadi bagian kenikmatan yang sungguh Allah hadirkan di setiap majelis ilmu yang kita hadiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan menganugerahkan kesehatan untuk kita semua, dan juga bagi ada yang sedang sakit Allah segera angkat penyakitnya, dan juga kalau ada yang sedang kesulitan Allah beri jalan keluar terbaik. Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, saudari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Sehat, Sehat? Zat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah tabarakallah. Baik. Kita kembali melanjutkan saja tema tentang as-sabur, dan Iya, ini panjang banget ya Ustaz. Masya Bahasannya Allah. ini Masya Allah nih. Terakhir tapi panjang ini. Dan lagi-lagi ini Ustaz Sadodi sering menjelaskan nih buku yang dibaca oleh beliau ini dan ditulis oleh Agim ya, tentang Asmaul Husna, dan ternyata banyak juga beberapa buku tentang Asmaul Husna yang mungkin bisa
miliki oleh kita semua, dan alhamdulillah, dan mudah-mudahan nih Ustaz Dodi juga bisa menuliskan nih tema tentang Asmaul Husna ini. Insyaallah. Mengerikan sekali kalau anak yang nulis, Masya Allah. Nggak berani, belum berani. Nanti insya Allah kalau udah sampai waktunya, insya Allah. Ini aja nulis buku yang satu aja nggak selesai-selesai, Ustaz. Insyaallah. Soalnya eh, kalau mendengar satu orang itu kan kita apalagi ya. Hmm. Kalau mendengar 10 orang riset. Kalau mendengar 100 orang itu original. Gitu. Kan kita harus mengerjakan berdasarkan apa yang kita tahu gitu. Nah, aneh nggak cuman sekedar oh pakai AI aja bikin buku cepat selesai bisa sih. Tapi sentuhan manusianya malah nggak ada nanti. Dan Karena kepengen dengan pengalaman saya. iya, jadi aneh belum menemukan AI yang mampu berkata-kata dengan pola tutur yang apa menurut aneh sastra Indonesia ini kan dia menyerap banyak banyak apa namanya banyak pendekatan, ada pendekatan Arab, ada pendekatan Inggris, ada pendekatan Sanskerta, ada pendekatan Palawa, ada pendekatan Melayu, ada itu buat aneh kompleks ya karena eh, gimana ngejelasinnya ya secara sederhana complicated sih. Tapi maksud aneh gini, kalau bahasanya Ustaz Ruli, yang penting dijelasin pakai bahasa bayi orang paham itu jauh lebih baik ketimbang kita berima kita melakukan pakai gaya bahasa yang rumit tapi orang nggak paham percuma juga gitu. Iya. Apalagi kalau di tema tentang as-subur ini, ujungnya kan kita sadar innallaha ma'as sabirin ya. Kita Nah, ketika menjadi orang bersabar ini punya satu keyakinan yang kokoh bahwa kita selalu bersama oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini luar biasa deh orang-orang yang bersabar ini, sampai-sampai tadi yang juga sering, yang pernah juga dari Ustaz, orang malaikat menyambut kita itu dengan berkata assalamualaikum bima sabartum. sabar dengan kesabaran. Insya Allah, tabarakallah. Baik, jamaah yang Allah, mari kita siapkan diri kita untuk kembali kita mendalami ya tentang makna as-subur yang sungguh ternyata memang panjang, dan mudah-mudahan justru menambah ya hasanah, tidak hanya keilmuan tentunya yang selalu diingatkan oleh Ustaz Dodi, tapi bagaimana praktik dalam keseharian kita itu memang meneladani asma-asma agung Allah Subhanahu wa taala. Saya persilakan Ustaz, Fadhil Mashkur. Syukran jazakumullahu khair mata Allah fi kulli hayatukum ya Ustaz. Amin. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasul bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasul ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu yang dimaksud Allah SWT, tentu kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW berikut para keluarga, sahabat dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini maupun yang menyimak kajian rekaman nanti, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kemampuan untuk kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW dan kelak kita diberikan ampunan yang banyak sehingga kita tidak perlu merasakan azab kubur, tidak perlu merasakan azab neraka, dan kemudian insya Allah kita akan dikumpulkan bersama keluarga di surga. Amin. Masih ingat ya kemarin saya sampaikan pekan lalu sabar itu ilmunya tingkat tinggi, belajarnya tiap hari, latihannya tiap saat, ujiannya mendadak.
dan sekolahnya seumur hidup dan hadiahnya kebahagiaan dan surga. Waktu itu Teh Ina sempat nanyain ulang tuh statement pendek ini. Dan pagi ini saya mencoba untuk menghadirkan bagaimana aplikasi dari keyakinan kita kepada as-sabur terhadap bagian yang kemudian kira-kira kalau kita gitu, nggak tahu ya, saya lah ya, saya pribadi itu sering kali dihinggapi rasa malas. Kira-kira manusiawi nggak sih malas itu? Kalau Bapak Ibu ngerasain gimana? Malas itu manusiawi? Enggak, Enggak ya? Enggak manusiawi. Manusiawi. Manusiawi Ada ya. Jadi yang benar manusiawi itu enggak? Kalau saya manusiawi sih. Manusiawi, ya, malas. manusiawi, tapi harus Iya. kita lawan. Oh gitu. Baik. Kita lawan dengan kesabaran, kita coba bahas ya. Jadi sabar di dalam kemalasan itu bukan bicara tentang kurangnya eh, apa pengetahuan, bukan dia tahu tapi ya nggak melakukan hal yang semestinya dilakukan karena enggan, keengganan. Biasanya eh, kerugian yang timbul juga nggak main-main sampai bilang bisa hilang nyawa tuh. Dan para pengangguran yang malas mencari nafkah atau malas bekerja keras ini benar-benar akan menjadi beban dan biang pemborosan. Ada nggak di sekitar kita eh, orang-orang yang kemudian dia hanya mau bekerja di bidang yang dia bisa, yang dia rasa mampu, yang dia rasa yakin, tetapi tidak ada ikhtiar untuk ya kan tetap harus berpenghasilan kan gitu. Em, di rubrik Biro Jodoh itu biasanya permintaan dari para pencari jodoh dari pihak perempuan itu biasanya dicari pria berpenampilan menarik, tinggi, seimbang dengan berat badan. Ada satu hal yang selalu jadi perhatian saya itu apa? Berpenghasilan tetap. Buat saya ini salah. Mestinya tetap berpenghasilan kan? Milih mana? Berpenghasilan tetap atau tetap berpenghasilan? tetap berpenghasilan. Kalau tetap berpenghasilan, nggak tetap penghasilannya. Kalau penghasilan tetap, ya udah UMR, UMR aja terus gitu ya, nggak nambah-nambah gitu ya. Ya nggak apa-apa juga kalau memang rezekinya segitu. Tapi maksud saya gini, em, orang yang nggak mau keluar dari zona nyaman tuh malas bukan sih? Jadi dia Iya. nggak mau berusaha untuk Iya, betul Ustadz. Males. Ah, ya malas. Nah, dan dan Iya. itu ada di setiap kita dan apa istilahnya di sekitar kita bertebaran orang-orang yang seperti itu. Maunya enak sendiri gitu itu manusiawinya itu malas juga sih sebetulnya. Jadi gini eh, kalau nganggur tetap tetap makan tetap minum mungkin tetap butuh tempat berteduh tetap tetap mandi kan ya listrik juga tetap dipakai gitu eh, air tetap dikonsumsi. Artinya ya memang kita berkebutuhan yang pasti dan kemudian memang harus berpenghasilan. Kalau Anda seorang yang slow living sekalipun gitu ya, Anda mau pindah ke daerah manapun gitu ya. Kalau kita misalnya mau pindah ke Bogor gitu misalnya, mau slow living aja. Bisa nggak piara ayam, nanam sayur, terus kemudian setiap hari kita makan telur dari ayam yang kita piara. Kalau sesekali mungkin makan daging kalau udah gede, makan sayur dari sekitar kita bisa cari ikan di apa namanya sungai gitu. Terus kita cari belut di sawah gitu untuk nambahin protein kita. Terus slow living gitu nggak berpenghasilan bisa nggak kira-kira? Pada kemana ini? maaf. Ya udah.
Bisa nggak itu? Bisa nggak kira-kira? Karena ada kebutuhan yang lain selain Kalau itu. hanya makan sih bisa ya, Kalau tapi cuma kan makan bisa ya. Iya. Iya. Tapi artinya kalau dia cuma duduk-duduk doang ngelihat ayam tahu-tahu nganter telur gitu. Sayur bisa jadi masakan gitu. Iya, nggak bisa. Nggak bisa. Bisa. We have to do ada something. Kita mesti usaha. tanam, kita mesti dangir apa namanya tanahnya, kita mesti kasih makan ayamnya, kita mesti bersihkan kandangnya, kita mesti do something gitu. Nah, sabar dalam kemalasan itu kalau saja dia mau keluar dari rumahnya dengan niat untuk bekerja keras cari nafkah, pasti ada aja lah Allah ngasih rezeki itu gitu. Saya sampai sama istri saya nggak setuju sih. Tapi mau saya ini ide yang sebetulnya saya pernah diajarkan sama Pak eh, Ustadz Budi Cahyadi itu ya. Teh Nadia kenal juga beliau. Idenya luar biasa. Jadi untuk tetap berpenghasilan itu bisa nggak model model 100.000 kita bekerja? Bisa banget sama beliau. Gimana caranya? Beli ember, beli sampo mobil, beli busa, beli kanebo, gitu. Ketok-ketok ke rumah orang. Izin cari nafkah. Saya mau cuciin mobilnya. Saya bacain sholawat ya. Kira-kira dapat berapa tuh? 200. Wah, itu Masya Allah itu. Kalau misalnya saya nggak usah ke Bandung deh, di Jakarta aja gitu. Ke beberapa tempat jamaah yang dekat-dekat saya aja di sini di rumah di Bekasi sini. Kira-kira kalau saya, Assalamualaikum, salam, izin, saya mau cari nafkah nih. Dikasih berapa aja, mungkin disamain nama karwas yang di itu 20.000 juga nggak apa-apa. Izin saya cuciin mobilnya. Saya pakai sampo mobilnya yang ini, saya pakai sponnya yang ini, saya pakai kanebo. Tapi saya tambahin bonus sholawatan. Kira-kira dikasih 20.000 nggak mungkin? Lebih Lebih. Kalau 4 mobil sudah berapa itu? Artinya kalau kita mau, modal. iya, Masya Allah itu. Itu sebulan bisa buka agensi itu. Anak-anak pengangguran kita suruh kerjain gitu. Besoknya balik lagi, kita kan paling nggak seminggu sekali ketemu sama orang yang sama gitu. Assalamualaikum, gimana? Bisa saya cuci? Pasti nggak enak ya, nggak ngasih apa namanya, nggak ngasih ongkos ke orang yang bekerja kan gitu ya. Maka ketika dia nolak baru dimasukin ke salon mobil, seluruh perumahan itu isinya ke salon mobil semua kan enggak gitu. Asal kita mau aja. Dan itu jadi bagian ya kemudian kalau misalnya satu hitung-hitungan kasar 40.000 deh samain deh sama car wash, which is nggak mungkin lah dapat segitu gitu ya, tapi itu konvensionalnya aja. 40.000 aja satu mobil. Kalau dia mau mengerjakan 4 mobil sudah berapa? Pasti anggap rata 50 deh. Gitu ya. Pelawat soalnya gitu kan. Terus sehari misalnya hanya bisa eh, empat, empat mobil dicuci. Tapi kan dia harus mengalahkan gengsi. Harus ngalahin malu. Harus ngalahin rasa nggak nyaman. Harus ngalahin apa lagi. Nah, itu yang harus kita kalahkan. Jadi kemalasan itu karena nggak mau kelihatan, ya masa nyuci mobil. Padahal ini Ustadz loh, eh, dulunya penyiar loh, dulunya pemain sinetron loh, dulunya. Tapi kalau ngomong itu nggak makan, gitu. Kalau cuma dulu saya direktur, dulu apa segala macam. Kalau sekarang ngojek apa segala macam. Dulu dia IP-nya tinggi apa segala macam. Sekarang nge-Grab, why not? Nggak ada masalah. Gitu. Ada artis-artis yang sekarang jual nasi uduk, jual nasi, jual gorengan, jual banyak dan nggak ada masalah gitu. Karena kita butuh gitu. Dan banyak sekali orang-orang yang kemudian merasa bahwa kemalasan ini nggak harus dilawan karena menurut dia dia punya gengsi yang harus dikasih makan. Makan tuh gengsi, nggak bisa. Artinya gini, eh, kalau ada seorang pemuda yang berpikir tentang kayak burung deh. Burung itu asal dia mau kepakan saya keluar dari sangkarnya, dia akan bawa cacing untuk makan keluarganya. Jadi bukan
bukan karena nggak ada jatah rezekinya, males aja jemput jatah. Jadi kalau ada orang miskin, kalau ada yang bilang bahwa eh, menyatakan miskin itu goblok, bukan. Miskin itu malas. Bukan bukan uratnya miskin, enggak. Dia asal dia mau ikhtiar, apa saja jadi duit kok. Di di Indonesia ini apa yang nggak jadi duit? Puter puter balik bisa jadi duit nggak? Bisa, Perapatan bisa jadi duit nggak? bisa, Bisa, bisa. Parkiran bisa jadi duit nggak? bisa. Tapi Bisa. gengsinya. Saya pernah di salah satu masjid dekat saya tempat ngajar itu ada yang dia kepengen mencari nafkahnya, tapi dengan cara yang elegan. Dia pakai baju badut, dia pakai topeng. Aman mukanya nggak kelihatan. Itu daripada harus jadi manusia silver kan. Tapi itu luar biasa loh. Adik-adik manusia silver itu terlepas dari apa yang mereka oknum-oknum melakukan sampai melakukan kriminalitas. Hal itu sih bukan bukan soal itunya. Tapi maksudnya bagaimana mereka merelakan telanjang dada sampai kemudian melumuri apa namanya badannya dengan body painting gitu ya. Eh, Saya tahu itu Mustika Ratu apa Sari Ayu tuh itu jatuh make upnya nggak tahu saya. Itu saya pernah pakai buat pantomim dulu sama waktu di panggung masih zaman nari. Itu bagian yang kemudian dia harus harus berpanas-panasan karena debu, dia nggak pakai masker gitu ya. Dia harus berhadapan. Belum lagi apa namanya eh, ibu-ibu atau adik-adik yang suka pakai apa em, boneka yang palanya gede badannya kecil tuh apa Eh, boneka kemang apa Boneka Eh, mampang. boneka mampang boneka kemang boneka mampang itu kan kalau dilihat lucu gitu padahal panas itu di dalam itu saya pernah pakai baju maskotnya Dufan itu saya tahun-tahun itu wah itu 15 kilo tuh topengnya aja tuh 15 kilo. Tapi saya harus menari dengan sangat baik dan luar biasa gitu. Dan itu jadi begitu keluar dari situ udah kayak di sauna itu. Benar-benar orang lihat lucu, cengeng-cengengis gitu. Padahal panasnya gak karuan itu. Dan boneka karakter yang begitu kan benar-benar eh, luar biasa ya. Dan ini ada kisah seorang pemuda, malah mahasiswa, punya motor bagus tapi malas sekali parkir kendaraan tempat yang semestinya. Merasa lebih mudah menyimpan di depan pintu kosnya dan dia malas repot menggunakan rantai pengaman. Di ujung kisah bisa ditebak ya. Jadi kemalasan seperti ini memberi kemudahan bagi pencuri untuk melakukan aksi. Malas mengeluarkan waktu dan tenaga tidak seberapa, tapi hasilnya berjuta-juta lenyap. Dan tabungan orang tuanya pasti harus nyicil sisanya lah segala macam dan seterusnya. Itu jadi bagiannya ya, oh gitu gitu ya. Eh, Jadi seperti halnya safety belt. Safety belt itu nggak tahu saya. Siapa yang di sini yang nggak mau pakai safety belt kalau naik naik mobil. Cuman dipakein hack apa? Ada ada alatnya kan ya, dicolokin aja gitu. Celup. Asal dia nggak bunyi aja alarmnya. Tapi dia sendiri nggak mau ngamanin diri dia sendiri. Padahal itu kalau dia pakai setidaknya kalau ada ngerem mendadak apa segala macam dia nggak kelempar. Saya pernah lakukan itu karena kemalasan saya pakai seat belt gitu karena saya tuh di belakang gitu ya karena saya penumpang bukan pengemudi akhirnya saya nggak pakai. Tapi kalau pengemudi selalu pakai karena menumpang jadi nggak pakai tuh safety belt. Apa yang terjadi begitu ngerem itu kan di depan eh, kursi saya itu ada semacam holder buat HP. Jadi kalau meeting di mobil apa segala macam saya tempelin di situ, dimonting di sandaran bangku depan gitu. Itu langsung buka saya kejongor ke situ begitu direm mendadak. Ada motor yang waktu awal-awal saya pakai EV, begitu ngerem mendadak lempar saya benar-benar kejongor ke mountingnya HP. Brak, waduh jontor itu luar biasa. Dia karena kemalasan saya. Jadi itu akibat dari kemalasan gitu. Dan kalau kita kemudian
merasa tidak terbiasa menggunakan atau malas gitu ya. Ini ada seorang yang pakai mobil mewah tapi dia ketika mobil orang lain yang hilang kendali, nabrak mobilnya tapi nggak bisa dihindarkan, akhirnya dia berbaring di rumah sakit berbulan-bulan karena gagal otak dan patah tulang tangan dan kakinya, yang tentu mengeluarkan biaya mahal dan jadi dia nggak bisa bekerja dengan baik ya, sehingga banyak kesempatan-kesempatan bisnisnya hilang begitu saja. Nah, kemudian eh, hal yang berbeda gitu ya, ketika dialami oleh supir misalnya, cuma tamatan sekolah SD tapi selalu berusaha untuk tertib, disiplin, tidak mengenal malas untuk menyempurnakan kewajibannya. Supir ini selamat karena dia menggunakan sabun pengaman dengan baik. Dia tidak pernah malas berdoa meminta perlindungan kepada Allah yang menguasai segala kejadian. Gak pernah malas untuk berzikir sepanjang jalan, juga tidak pernah malas untuk bersedekah. Bukankah sedekah ini penolak bala? Artinya, ya ayo kita renungkanlah perkara kemalasan dan lainnya gitu ya. Malas mandi itu jadi logika yang agak konyol gitu. Hmm, Sinyal ya? Iya kayaknya deh. Ya nanti mudah-mudahan segera kembali ya. Baik, Insya Allah. Nampaknya ada masalah di jaringan guru kita. Mudah-mudahan segera akan recover ya dan kembali lagi dalam majlis ilmu ini. Eh, Baik ya yang Allah, tadi sudah sekilas ya pembuka dari guru kita tentang memahami kembali tentang as-sabur, kesabaran kita dalam eh, menjalani kehidupan ini tentu banyak hal yang harus kita insal dalam diri kita tentang betapa pentingnya kesabaran dalam menghadapi banyak eh, persoalan gitu ya. Dan hal yang sederhana tadi yang disontohkan untuk urusan seatbelt aja menjadi bagian penting untuk kita terus sabar mengikuti peraturan berkendaraan gitu ya. Dan kalau sudah terjadi ya baru kita ketahuan ternyata memang Masya Allah, Alhamdulillah guru kita sudah kembali gabung ya. Ada masalah tadi saja di jaringannya. iya, bukan aneh yang malas loh ini. Masya Allah. Iya. Sinyalnya yang males kayak ini nih. Nggak tahu. Kayaknya saya yang kebanyakan dosa ini kayaknya. Tayyip, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita lanjut ya. Izin. Oke, kita maaf Marhanda, kepencet apa ini barusan? Di OBS-nya apa di sayanya nih? Di sana di BS di OBS-nya di Mas Nanda. Nah, Oke, gini kali ya, udah? Eh, Astagfirullahaladzim. layar udah aman kok di sananya. Gitu ya. Iya. Oke, ala kulli hal. Gini, nanti biar Mas Nanda aja yang balikin. Oke, terkait sama em, kalau kejadian-kejadian tadi gitu ya. Kenapa seseorang nggak naik kelas? Kenapa di kantor nggak punya predikat yang bagus? Biasanya minta izin. Ada nggak di antara kita kalau masih jadi profesional gitu ya? Ini orang isinya kalau nggak telat sakit, kalau nggak bannya kempes, kalau nggak badannya capek. Itu ada aja tiap hari itu untuk minta izin terus gitu. Itu kira-kira memang dia bikin sendiri atau apa ya? Nah, itu kan
bagian dari, saya nggak tahu. Ada beberapa orang yang punya karyawan atau punya karakter seperti itu. Saya menemukan di beberapa institusi gitu ya, itu ada orang-orang yang kemudian mohon izin, mereka apa istilahnya? Kalau bisa nunda, kenapa mesti dikerjain sekarang? Itu kan jadi, aduh, gimana sih ini? Oke, mohon izin. Hilang lagi nggak? Aman ya? Enggak, udah kalau yang udah mah dari OBS-nya. Oke. Baik. Eh, Tidak ada kesuksesan bagi orang yang pemalas. Maka kita mesti sabar, karena kalau malas itu dianggap sebagai sebuah kemaksiatan, maka ya kita harus sabar menghadapi kemungkaran kan gitu. Kemarin kita udah bahas bahwa Rasulullah SAW menyatakan barang siapa yang melihat kemungkaran, maka tegak. Kita harus melakukan taghyir, kita harus melakukan perbaikan. Jadi mesti segenap tenaga, mesti ngedobrak, kayak bulldozer menggempur penghalang. Kalau kita yakin bahwa kita sanggup melawan kemalasan yang merugikan dan menghinakan dengan mudah, asalkan mau melalainya, maka ya lakukan saja sekarang. Saya pernah lihat video anak-anak di Cina, gitu ya, satu lapangan besar begitu, terus mereka eh, disuruh milih buku atau batu bata, gitu. Jadi kalau buku lebih ringan. Jadi mereka disuruh pegang dari awal pilihannya apa, gitu. Pilihannya buku atau batu bata, gitu. Maka mereka sebagian milih batu bata dan sebagian milih buku. Yang milih buku bisa bertahan lebih lama. Yang milih batu bata pegel, gitu. Karena disuruhnya megangnya ke depan begini tangannya, suruh megang buku. Kira-kira yang lebih bertahan yang mana? Yang buku, karena buku cuma tipis. Artinya, kalau kamu seandainya mau belajar saja, kamu nggak akan perlu bekerja keras sebagai kuli bangunan. Gitu. Saya tidak dalam rangka merendahkan kuli bangunan, enggak. Mereka butuh skill, mereka butuh luar biasa. Tapi kalau kita malas belajar, ya kita nggak bisa ngandelin otak kita. Kita kan ngandelin tenaga kita, gitu kurang lebih pembelajaran. Itu bagian sabar dalam malas. Ketika marah itu manusiawi nggak? Manusiawi Ustaz. Manusiawi. Tadi kalau dibilang sama Teh Nadia nggak manusiawi, nanti jadi apa? Jadi melegitimasi kemalasan gitu. Kalau kemarahan ini manusiawi, oke. Sabar bisa nggak dalam kemarahan? Karena ciri ketakwaan itu adalah orang yang mampu mengendalikan emosi dan dia mudah memaafkan kesalahan orang lain. Waktu kita bahas surat 3 ayat 133, ada prasyarat untuk orang yang disebut dengan bertakwa. Di ayat 134-nya, yang kalau nggak salah kemarin Ananda Aisyah yang baca di perjalanan ke Sukabumi, balik ke pondok, itu jadi bagian yang kemudian orang yang menafkahkan harta di waktu lapang dan di waktu sempit, dan dia mampu mengelola emosi, dan dia mudah memaafkan kesalahan orang lain. Biasanya yang bikin parah itu apa? Nah, ini yang mesti kita mesti lurus. Ya, kalau bikin marah itu adalah sebuah kemalasan atau sebuah kesalahan, kira-kira perlu marah atau sekedar dimaafkan. Jadi ini bagian yang kemudian kita punya manajemen tentang, oh ini urusannya akhirat, oh ini urusannya dunia. Orang melakukan kesalahan wajar nggak? Wajar, maafkan. Tapi ketika dia menyengaja melakukan kesalahan, ini harus dimarahin. Karena apa? Berkait dengan kemaksiatan. Baik. Ada seorang berkata kepada Rasulullah SAW, beri aku nasihat ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menjawab, jangan marah. Orang ini ulang.
minta nasihat yang lain ya Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW terus menjawab, jangan marah. Yang lain mungkin ada yang lain, ya, jangan marah. Ada nasihat yang lain, jangan marah. Kenapa? Rasulullah SAW tahu betul dia berhadapan dengan siapa. Karena orang ini cepat banget marah. Apa? Kalau bahasa kita tuh pakai otak reptil ya. Otak reptil itu begitu ada sesuatu yang nggak nyaman, wah itu langsung atraktif gitu, langsung nyerang gitu ya. Langsung apa namanya? eh, Berusaha untuk menghabisi. Gitu. Nah ini kalau kemudian kita kepengen mulia, kata Rasulullah SAW itu orang yang kuat itu bukan yang eh, apa namanya, yang Ot- menang gulat, tetapi yang bagaimana dia mengatasi rasa marahnya ketika dia mampu marah. Itu orang yang paling kuat. Ketika di kesempatan lain hadisnya adalah eh, jihadun nafs, jihadul akbar. Jihad yang paling besar itu adalah melawan diri sendiri. Yaitu tadi dari kemaksiatan, dari kemalasan dan seterusnya. Seorang suami yang pemarah akan merusak suasana rumah tangganya. Istri dan anak-anak merasa tertekan padahal mereka berada di dalam rumah yang seharusnya di tempat yang tentram. Seorang istri yang pemarah, apa-apa salah, apa-apa salah. Terus ada bercandaan begini. Eh, Susana perempuan laki perempuan. Mak lampir perempuan laki perempuan. Kuntilanak laki perempuan perempuan. Wewe gombel perempuan. Itu semua perempuan. Suster ngesot perempuan. Gitu. Yang laki-laki apa? Upin Ipin, Spiderman, Batman. Jadi yang jadi setan itu perempuan katanya. Itu bercanda ya. Artinya kok ngambil padanannya begitu gitu ya. Padahal ada setan-setan yang cowok juga ada gitu ya. Genderuwo. Kemudian seorang pedagang yang pemarah akan dijauhi sama konsumennya. Atasan yang pemarah akan sulit membangun kerjasama dengan bawahannya. Amarah yang tidak bisa dikendalikan ini berasal dari setan. Maka Rasulullah SAW selalu senantiasa mengajarkan kalau lagi marah, duduk. Masih marah, suruh tidur. Masih marah, suruh ambil wudhu. Masih marah, sholat. Gitu. Kan nggak ada orang sholat sambil marah-marah. Jadi kalau lihat bahwa kemarahan itu bukan akhlak mulia seseorang, maka menahan kemarahan itu sebuah kemuliaan. Artinya ya nggak harus semuanya mesti dilampiaskan. Oh kalau nggak gitu tuman Ustaz, kalau nggak gitu, kalau nggak dikasih tahu apa segala macam dan seterusnya. Ya, memang iya. Contoh misalnya saya apa nge-share salah satu bank riba gitu, suruh bikin konten kreasi. Terus kalau kita bahas ribanya bisa nggak? Karena ya bagaimanapun juga ya bank riba gitu. Ala kulihal, amarah yang tidak bisa dikendalikan ini kalau kita lihat Rasulullah SAW selalu mengajarkan kepada kita untuk meminta kepada Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu kan ya. Jadi ketika kita marah, satu kalimat yang diucapkan oleh seseorang dan kemudian yang sedang marah maka pasti akan hilang kemarahannya. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu hadis riwayat Muslim. Yang kedua, suruh diam. Ya, tahan diri dari reaksi spontan ketika marah. Beberapa pepatah menyatakan jangan lakukan pembuatan keputusan ketika kita marah. Makanya ketika misalnya ada kata talak atau permintaan khulu itu nggak boleh dalam keadaan marah. Artinya ketika seseorang laki saking marahnya ke istrinya, wah saya cerai kamu, saya cerai kamu, saya cerai kamu misalnya, talak 3 misalnya, atau talak 100 misalnya, saking marahnya. Maka ini para ulama menyatakan tidak jatuh kepada talak. Jadi eh, menahan diri ini sebisa mungkin mengisinya, tidak mungkin mengosongkan dengan dendam kesumat, awas ya antar ini itu bukan, tetapi lebih kepada isi dengan zikir. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya nggak tahu, Bapak Ibu, eh, apa namanya? em, coba ya, coba kita coba aja. Saya pengen ngecek kira-kira seberapa bersih tubuh kita dari godaan-godaan itu. Ya. Artinya
eh, ada yang bareng sama kita atau enggak, cara ngebersihinnya itu gampang. Gimana cara ngebersihinnya? Bapak Ibu baca. Astagfirullah, la ilaha illallah. Astagfirullah, la ilaha illallah. Astagfirullah, la ilaha illallah. Astagfirullah, la ilaha illallah. Coba baca. Astagfirullah, la ilaha illallah. Ini bukan sesi ruqyah ya, tapi saya ingin hadis riwayat Ahmad itu kita praktekkan. Astagfirullah, la ilaha illallah. Ada yang merasa terganggu? Ada yang merasa panas atau merasa apa? Astagfirullah, la ilaha illallah. Ah, ada yang nangis tuh. Astagfirullah, la ilaha illallah. Terus saya banyakin. Astagfirullah, la ilaha illallah. Astagfirullah, la ilaha illallah. Itu ada salah satu kawan saya. Ketika saya suruh baca begitu aja, itu ada yang sampai muntah-muntah, ada yang macam-macam. Karena pengaruh buruk itu di tubuh kita akan hilang ketika kita membaca istighfar dengan tahlil. Gitu. Nggak apa-apa, terusin aja sampai nyaman. Gitu ya. Taib. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW ketika muncul dalam hati kita, kita sedang berdiri suruh duduk, kalau dalam duduk disuruh berbaring, cari tempat yang situasinya lebih kondusif. Makanya kadang-kadang para pria kalau lagi ngambek gitu, mendingan keluar daripada di situ ngelawan perempuan yang sedang marah itu. Waduh, itu kata-katanya sudahlah menyakitkan, nggak berhenti, dan itu kadang-kadang ada yang hanya bisa memberhentikan dengan kekerasan. Maka tidak sedikit dari laki-laki yang begitu kalah omong, kemudian main tangan. Dan jangan kemudian gampang melakukan keputusan tadi saya bilang ketika kita sedang marah. Jadi ketika Allah as-sabur, apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Tadi di dalam hadis riwayat Muslim, Ahmad deng, itu kalau salah seorang dari kalian marah, maka dia dalam keadaan berdiri, hendaklah dia duduk. Gitu. Jika belum reda marahnya, maka dia hendaknya berbaring. Ini ada yang buka mikrofon ini. Siapa ini? Keganggu saya kalau ada yang buka mikrofon. Oke, oh nggak ada, udah ditutup. Baik. Marah ini dalam keadaan berdiri lebih besar kemungkinan untuk melakukan keburukan dibanding dalam keadaan duduk. Dan sedangkan terbaring jauh lebih aman ketimbang dia duduk. Makanya yang keempat dikatakan air wudhu itu menenteramkan hati yang sedang panas terbakar amarah. Dan sungguh kemarahan berasal dari setan. Setan itu tercipta dari air. Dan sungguh api hanya bisa dipadamkan dengan air. Jika salah seorang kalian marah, maka berwudhulah. Ya, yang kelima, kalau memang harus marah, maka marah dengan cara sebagaimana Rasulullah SAW contohkan, yaitu marah dengan benar, tegas, dan santun. Insya Allah marah dengan cara seperti ini akan memberikan jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi. Marah yang pernah ditunjukkan sama Rasulullah SAW adalah marah yang diekspresikan secara santun dan bertujuan untuk menegur, ya, mengingatkan atau menyelamatkan orang lain supaya selamat dari dosa. Tetapi balik lagi, ketika kita menyampaikan satu kebenaran dengan cara yang kurang santun, maka seperti kemarin yang saya bilang di Kopaja atau di Metro Mini, ya, Anda sopan, kami segan, gitu ya. Di perang Hunain, Rasulullah SAW membagikan harta rampasan perang yang cukup banyak kepada para mu'alaf dari kota Mekah. Dan hal ini membuat kaum muslim di Madinah membicarakan tindakan Rasulullah SAW dengan tercium aroma ketidaksukaan. Mereka menganggap Rasulullah SAW tidak adil. Dan ketika didengar oleh Rasulullah SAW, maka beliau pun marah dan berkata, saudaraku kaum Ansor, kalau kalian bersikap demikian hanya karena aku berikan sedikit harta kepada orang-orang yang perlu diambil hatinya, agar mereka mau sukarela memeluk Islam, apakah kalian tidak rela mereka pergi dengan membawa kambing dan unta, sedangkan kalian pergi bersama Rasulullah SAW ke tempat kalian? Itu langsung nangis pada saat itu. Jadi milih mana? Milih mereka dikasih kambing sama unta, atau kambing sama untanya bawa sama orang-orang Ansor, dan Rasulullah SAW menetap di Mekah bareng sama orang-orang mu'alif itu. Wah, pasti nggak mau. Gitu. Milih mana? Harta apa Rasul? Ya pasti bagi Rasul.
Dan orang-orang Ansor itu kayak pakaian dalam gitu. Orang lain itu kayak pakaian luar. Artinya kaum Ansor itu lebih dekat dengan Rasulullah SAW. Seandainya tidak ada hijrah, tentu aku adalah salah seorang di antara golongan Ansor, kata Rasulullah SAW. Seandainya orang-orang melalui celah dan lereng, tentu aku melalui lembah dan celah orang-orang Ansor. Kalian pasti akan menemukan keadaan yang tidak disukai sepeninggalku, karena itu bersabarlah kalian sampai kalian bertemu denganku di atas telaga Al-Kautsar di hari kiamat. Insya Allah. Maka setelah mendengar ucapan Rasulullah SAW ini, kaum Ansor juga bersedih menyadari kekhilafan mereka. Berapa banyak sahabat itu yang kemudian tergoda dengan dunia. Waktu di perang Uhud, itu para sahabat banyak terganggu dengan apa? Dengan ghanimah. Kok bisa kalah? Iya kalah. Oh, rontok yang di apa? Yang di Jabal Rumat itu, kalau kita umroh biasanya suka diceritain sama ustadz-ustadz ya. Jabal Rumat ini dulu tempat kejayaan umat Muslim. Kalau kita lihat perang Uhud itu pertamanya menang siapa? Muslim. Tapi ketika ada sebagian yang turun ngambil ghanimah, karena gini, orang-orang Mekah itu kalau perang mereka selalu biasanya bawa harta benda gitu. Kalau perang bawa harta benda, bawa istri gitu ya, bawa perhiasan supaya mereka nunjukin bahwa sudah apa namanya, mereka berperang demi harta. Gitu. Nah, ini yang kemudian diambil kesempatan sama beberapa orang-orang Muslim yang ghanimah itu boleh diambil. Nah, ketika turun ngelihat, padahal Rasulullah SAW sudah bilang, jangan ada yang turun dari Jabal Rumat, Bukit Pemanah itu ketika belum ada apa-apa. Ketidaktaatan ini menghancurkan. Kesilauan terhadap dunia ini meresahkan. Maka yang terjadi ketika di Uhud itu adalah orang-orang turun mencari ghanimah, itu karena takut nggak kebagian, akhirnya melompong pertahanan di Jabal Rumat itu. Maka dilihat sama Khalid bin Walid yang ketika itu masih kafir. Ketika dilihat, wah kosong nih. Sekali hentak, kudanya langsung muter lewat belakang dan kemudian diserang lewat belakang. Dan tidak pernah ada perang yang Rasulullah SAW menderita luka paling parah kecuali Uhud. Akibat apa? Ketidaktaatan, silau sama dunia. Insya Allah. Nah, terakhir, bersikap rendah hati dan jangan banyak keinginan. Rendah hati ini cerminan kedewasaan dan kematangan jiwa untuk bisa pengendalian diri. Kontrol keinginan, karena terlalu banyak keinginan akan memunculkan banyak kemungkinan kita merasa kecewa yang berlanjut pada kemarahan. Mengumbar marah tidak akan tampak lebih berwibawa. Sebaliknya, mengendalikan emosi dan bersikap santun tanpa kehilangan sikap tegas adalah akhlak mulia yang diteladankan oleh Rasulullah SAW. Dan asobur ini adalah nama terakhir, ya, nama terakhir dari Allah SWT dalam bahasa Asmaul Husna ini. Dan ketika kita paham bahwa Rob kita ini mengawali namanya dengan nama Allah, mengakhiri dengan As-Sobur, mengapa justru Allah SWT menjadikan nama yang ke-99 di As-Sobur? Kita bisa menduga bahwa kesempurnaan Allah dengan 99 nama ini tidak akan pernah mampu diteladani oleh siapapun secara sempurna, termasuk para nabi dan rasul sekalipun. Karena bisa saja manusia-manusia mulia ini meneladani 98 nama dengan secara sempurna sesuai dengan kapasitas dirinya, tapi mereka tidak akan bisa melakukan pada as-sabur ini. Karena setiap manusia pasti pernah merasakan ketidaksabaran atau ketidakmampuan mengendalikan nafsu dan emosi. Meskipun sekali dua kali pasti selama hidupnya terjadi. Karena apa? Gangguan sinyal lagi, Ya. Ustaz. Nah, ini kita sedang diuji kesabaran kita nih. Sesuai dengan tema yang sedang kita bahas, as-sabur. Kita diuji bagaimana kita sabar, sama-sama menunggu guru kita kembali hadir ya. Sabar dengan jaringan yang di luar kemampuan kita, ya qadarullah wa masyafa'al.
Silakan yang ingin bertanya juga bisa di-share di chat gitu ya. Nanti bisa saya bacakan ketika udah kembali. Ini ada tema, ada pertanyaan dari Ibu Azla gitu kan. Hmm. Baik nih, Teh Nadia silakan. Udah share, mau bertanya atau apa? Atau sharing Iya, silakan. boleh Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada udeknya. Gak apa-apa. Gak apa-apa nanya aja ya. Enggak, enggak Ya, teh, enggak teh. udah Enggak. gimana cara Ya, baik kita dalam menata hati ketika ada orang menasehati gitu kan. Nasihat itu kan sebenarnya tanda kasih sayang. Tapi nggak sedikit juga ada hati yang ngerasa tersindir terus sakit hati bukannya memperbaiki diri gitu. Nah, ini saya pribadi aja deh gitu. Kalau misalnya dikasih tahu orang, misalnya nih, atau kita sebaliknya ngasih tahu, kamu jangan pacaran kan nggak boleh gitu. Misalnya jangan berdua-dua. Nah, itu pasti kan orangnya ngambek ya. Nah, gimana tuh, Ude, cara kita menata hati supaya kan kita tahu itu bener gitu, supaya bisa menerima dengan lapang dada. Turun nuhun, Ude. Assalamualaikum. iya. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah, warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu berusaha melakukan pendekatan dengan cara yang Allah dan Rasulullah SAW gunakan. Karena kalau dalam surat 16 ayat yang ke-125 itu, dan juga surat 3 ayat 159 itu, Rasulullah SAW sangat luar biasa kalau saya bilang beliau dalam konteks begini. Eh, dalam manajemen kita kenal dengan istilah put the right man on the right place in the right time, gitu kan ya. Tapi Rasulullah SAW punya hal yang luar biasa menurut saya, with the right way. Tidak hanya put the right man on the right place in the right time, tidak hanya meletakkan orang yang benar di waktu yang tepat, di saat yang, di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, tetapi Rasulullah SAW dengan cara yang tepat. Jadi ketika ada seorang pria yang kemudian menunjuk dirinya untuk jadi pemimpin di satu wilayah, maka Rasulullah SAW katakan, engkau belum pantas. Itu kan bagian jadi, lah, nggak bisa kita nunjuk diri sendiri itu. Gitu. Tapi di dalam surat 1625 tadi, An-Nahl ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idah hasanah. Orang lagi pacaran, lagi seru-serunya, bisa nggak dikasih tahu? Mau nyelak saat itu juga gitu ya. Kalau kita mau nyelak saat itu juga, sampai keterusan ya, biasanya yang begini nih, maaf banget maaf. Ujung-ujungnya zina. Jadi jangan sampai dirimu terpedaya. Yang rugi perempuan loh. Gitu. Pasti kalau toh dia marah apa segala macam, yang penting kita sudah sampaikan dengan santun. Gitu. Saya punya ustadz sudah meninggal. Beliau eh, kalau lihat ada jamaahnya makan minum pakai tangan kiri itu langsung teriak, setan gitu. Tanpa kemudian karena sudah berkali-kali beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW menyatakan wala yashrabu wa yakulu bishimal inna syaitan yakulu wa yashrabu bishimal. Sesungguhnya setan itu makan minum pakai tangan kiri. Berkali-kali beliau sampaikan gitu. Begitu ada yang pakai tangan kiri, entah itu jamaah baru, entah apa segala langsung tuh, setan gitu. Itu semua udah kaget, langsung lompat gitu. Eh, saya berhemat kalau misalnya kita gunakan dengan cara yang lebih santun, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita kalau makan minum tuh sebaiknya kalau yang pengen dapat pahala pakai tangan kanan atau tangan kiri. Itu sepakat semuanya menjawab tangan kanan. Orang yang di pointing tadi tidak merasa bahwa ih gue ditunjuk gitu, nggak dijudge gitu. Jadi sehingga dia
sialan ya Ustaz ngeledekin gue gitu. Tapi kemudian kita belajar dari apa namanya psikologi massa, eh, bahwa ketika kita melakukan kesalahan di sekian banyak orang bener, kita langsung ngerasa kayak being pressure sendiri gitu. Kita bisa lihat surat 3 ayat 159. Di situ Allah SWT justru mencatatkan eh, Wabi rahmatihi gitu. Maka dengan rahmat Tuhanmu lah engkau berlemah lembut kepada mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, maka mereka akan menjauh. Nah, mendingan kita pakai cara yang santun atau pakai cara yang kasar. Nah, itu pilihan-pilihan yang kemudian boleh nggak ngasih tahu begitu? Boleh, tapi caranya yang benar. Misalnya gini, eh, kita lihat ada orang gitu di depan kita gitu, terus main tunjuk aja, nama, 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 nyaman nggak ditunjuk begitu tuh? Nggak nyaman. Kita turunkan kekurang ajaran kita naikkan kesopanan kita. Bu, maaf, ibu ini siapa ya? Masih ditunjuk tuh, masih nggak enak juga. Itu langsung ngerasa, ih, apa sih kayak gue ditunjuk gitu. Tapi kalau kemudian kita turunkan lagi tingkat kekurang ajaran kita naikkan lagi kesopanan. Maaf ibu, dengan ibu siapa saya bicara, naikin lagi tingkat kesopanannya, turunin lagi tingkat kekurang ajaran. Ibu, saya Dodi. Ibu siapa ya? Sama tujuannya nanya nama. Dari pertama yang nama, 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 nama. Ibu siapa? Gitu. Ibu namanya siapa? Saya Dodi ibu. Ibu dengan ibu siapa? Mana yang lebih nyaman? Mana yang lebih? Padahal tujuan kita sama. Jadi kadang-kadang kita harus pakai cara gimana caranya supaya dia nyaman, tapi ini nggak benar gitu. Nah, kita mesti pakai berbagai alasan, berbagai cara untuk bisa mendapatkan eh, kata-kata yang pas untuk bisa masuk ke dalam ranah orang lain. Jadi apa istilahnya? Eh, jangan menggurui, jangan jangan mengajak, bukan eh, mengejek, merangkul bukan memukul gitu, atau bahasanya apalah gitu kalau di 16.125 tadi kan dengan hikmah, dengan pelajaran yang baik, mau itu hasanah, bahkan berjidal pun wajadilhum billati hiya ahsan gitu, dengan baik. Wallahu a'lam. So, mudah-mudahan itu menjawab pertanyaan gitu teh. Punten. Syukron deh. Jazakallah khairan. Afwan, barakallah, wa kadzalik, barakallah. Hmm. Ini saya masih belum cerita soal Nabi Musa yang sama Nabi Khidir. Nabi Musa kan nggak sabar ya waktu ketemu sama Nabi Khidir. Tapi jamnya udah habis ini. Ini kayaknya asobur jadi 4 sesi nih Ustaz. Siap, siap, Kita siap. mutiara kisahnya belum selesai. Soalnya Iya. ini bagaimana Nabi Musa, Nabi Khidir, bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditegur sama Allah sampai kena surah Abasa wa Tawalla itu, bagaimana Rasulullah SAW mau bunuh diri dan seterusnya. Gitu Ustaz. Masih ada waktu untuk sesi tanya jawab, Ustaz? Tafadhal, tafadhal, tafadhal. Iya. Ini kalau Tafadhal. saya baca di chat ini ada yang mengatakan jadi marah yang santun itu ada ya, Ustaz ya? Marah Ada. dengan santun itu ada ya sebenarnya. Ya, ya. Walaupun mungkin Apa marah kalau tidak bahasa dengan bahasa sekarang Pak soft spoken, soft spoken. iya. Intinya tadi Mangga tadian. silakan Nadia. Silakan Nadia, kasih. Pakai pencet. Di saya ngaco lagi nih Zoom-nya. Masih kedengeran nggak suara saya? Masih udah. Masih, Ustaz. Oh, oke. Mangga, Ya. mangga. Tadi ada Silakan Mbak ke Dian. chat dulu, Ustaz. Ada di chat Bu Umu Azla yang bertanya soal Dia. uh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ketika seseorang berdagang dan sebagai pembeli seringkali tersisa banyak,
Lalu sebagian dimakan sendiri, sebagian dibagikan, sebagian terbuang karena basi. Kemudian dia mengganti dagangannya dengan makanan yang lain. Tapi hal ini berulang lagi. Sampai akhirnya modalnya habis. Berarti nggak ngitung dia. Padahal dia sudah menyisihkan untuk infak. Sampai kapan dia harus bersabar? Bolehkah dia berhutang untuk modal? Boleh. Boleh. Tapi ngitung. Kira-kira hari ini biasanya yang kejual berapa? Kejual berapa? Nanti ngitung. Kira-kira kalau saya bikin sekian bakal habis nggak? Kalau makanan yang basi gitu ya, coba cari yang risikonya kecil sedikit gitu. Jadi misalnya kalau spill ya spill nggak banyak gitu. Nah, kalau Azla bisa spesifikasi apa namanya jenis makanannya gitu ya, saya bisa sarankan apakah harus di vakum, apakah bisa di freezing, apakah bisa di apa segala macam dan seterusnya gitu. Nggak apa-apa. Tapi mesti ngitung. Jadi HPP-nya berapa? Kalau ini misalnya gini, ada makanan-makanan yang nggak bisa bertahan lebih dari sekian jam. Nah, berarti apa? Mesti pakai cooler gitu ya. Mesti pakai kemasan eh, apa Tempa Freeze gitu ya. Nah, yang begitu berarti ongkosnya lebih banyak dong. Iya, nggak apa-apa. Tapi jadi eksklusif. Yang penting kejaga makanannya tetap enak gitu. Kalau bisa divakum sehingga nggak ada bakteri gitu ya, dijamin pakai kita beliin alat vakum gitu. Ke Bu Dwi Sundari bisa punya triknya tuh gimana ngevakum. Tunggu dingin dulu gitu. Kemudian setelah kalau saya nggak tahu Abu Salman ikut ikut ngaji nggak nih? Dia udah keluar dari grup soalnya. Beliau baru mau ngelepas apa namanya kolang-kalingnya kalau sudah frozen gitu. Saya tahu ada Mbak Di Mbak 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 Dwi Andini yang punya Azikra apa nugget-nugget begitu itu beliau nggak mau ngelepas kecuali sudah freezing gitu. Sama kayak saya Zamira itu kalau nggak 1,5 tahun minimal atau 1 tahun deh nggak mengendap 1 tahun supaya kristalisasinya bisa sempurna sampai dapat semua mineralnya, saya nggak akan lepas, nggak mau buru-buru. Ya udah yang ada aja dijual, nggak mau. Kita pokoknya maunya jaga kualitasnya seperti itu. Jadi ada hal-hal yang kemudian kita mesti perhatikan secara teknis. Bahwa kemudian kita butuh modal untuk berhutang, nggak ada masalah. Rasulullah SAW juga pernah berhutang untuk modal, tapi niatkan memang untuk bayar Iya. belakangan gitu ya. Maka skema apa yang kita bisa hadirkan untuk itu gitu. Bisa bisa di kalau pengen detail nanti boleh ngobrol Azla boleh WhatsApp ke saya nggak apa-apa. Dan tidak Tadian perlu mangga. mengatakan sampai kapan bersabar, Ustaz ya. Karena memang sabar juga ada Iya, fungsinya ya, iya. Sabar itu ya sabar aja gitu. sepanjang hidup. Tadian mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada wabarakatuh. 2 pertanyaan nih. Mangga. Saya tuh punya tetangga baru pindah dari mana? Dari Ujung Pandang tuh 2014 kalau nggak salah. Waktu Ya. awal-awal kan saya nggak tahu sifatnya dia kayak gimana. Tapi karena dia pendatang baru, dia tuh sering nanya ke saya, "Budian kalau mau beli ini di mana ya? Kalau mau ini gimana ya?" Akhirnya saya sampai anterin dia ke ini, ke Ya. pedagangnya, umpama dia mau beli daster yang murah di mana ya buat oleh-oleh Ya. ke Ya. Ujung Pandang gini. Saya antar ke Tanah Abang. Terus ternyata lama-lama ketahuan sifatnya dia, sifat aslinya dia gitu ya. Nah, Ya. anak-anak tuh sampai nanya, sampai udah tahu kalau dia datang tuh pasti gini, Google-nya mama tuh, Google-nya mama. Soalnya dia pasti nanya sesuatu gitu. Terus mungkin sama orang Ya. lain nggak dikasih tahu gitu. Tapi kalau saya kan kasih tahu aja, saya pikir buat apa sih pelit Ya. gitu Ya. kan. Ya. Sudah lah, tapi ada jeleknya juga. Dia tuh orangnya sebetulnya baik-baik banget gitu, aslinya penolong gitu. Ya. Tapi umpama Tapi dia sering ke rumah gitu karena ini. Tapi apa? Ya ada jeleknya juga. Dia kalau ke rumah tuh yang saya biasa nggak tahu tentang lingkungan, ini gosip-gosip tentang RT atau apa, jadi tahu semua sumber itu. Oh saya nggak tahu Bu. Terus kadang kalau nah sekarang ini kemarin tuh karena saya sibuk gini, dia marah sama saya. Budian tuh udah sibuk sama teman-temannya gini-gini nggak ada waktu buat nganterin saya. Akhirnya dia
punya ilah temen akrabnya dia. Nah mulai akrab lagi sama saya, kayak kemarin tuh jalan pagi gitu kan, jalan pagi sama saya. Tapi suka berdebat juga karena cara berpikirnya dia sama saya tuh beda gitu. Oh nggak gitu Mm. Bu caranya gini. Terus akhirnya aduh daripada debat kusir udahlah saya diam gitu. Nah dia sering gini ngegosip ini terus gini, Budian si ibu itu mobilnya baru gini. Terus saya dengan tenangnya bilang gini, ya terus kenapa kalau dia mobilnya baru gitu, terus kok Budian nggak iri gini, buat apa saya iri, saya tahu lah kapasitas saya tahu gaji suami saya berapa, jadi ya nggak apa-apa Bu dia punya mobil baru gini. Terus jadi gara-gara itu wah nih orang nih, tapi tetangga semua juga udah mulai tahu sekarang kalau sifatnya dia kayak Mm. gitu. Terus sekarang nih dia mulai akrab lagi, bentar lagi juga pasti ke rumah saya umpama minjem inilah minjem itu gitu. Ya, Itu gimana ya udah kalau lebih baik dihindari atau sekedarnya atau aja enggak, atau gimana? enggak, jangan. Itu objek dakwah kita dan ini objek amal kita. Saya bisa beramal. Nanti gini, lihat bahwa bisa jadi nggak Mbak Dian ini sedang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerah tetangga yang sebetulnya Mbak Dian bisa ambil pahala dan manfaat dari kemanfaatannya Mbak Dian jadi Google-nya dia. Satu. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, manusia paling baik itu manusia yang paling banyak memberikan manfaat. Gitu kan. Nah, begitu dia sudah mulai melenceng, gitu. Mulai ngomongin orang, Bu, izin ya. Izin banget. Sebelum ngelanjutin, sebaiknya kalau sama saya nggak usah ngomongin orang ya. Karena itu jatuhnya gibah. Lihat nggak surah Al-Hujurat? Saya dikasih tahu sama Ustadz saya tadi pagi. Lihat Al-Hujurat itu. Nggak boleh kita ngomongin orang. Kayak makan bangkai saudara sendiri. Gitu ya. Kalau mau kemana apa saya anterin kalau pas saya sempat. Jadi pahami juga bahwa saya juga punya kesibukan. Gitu. Nggak apa-apa ya. Oke, hari ini mau dianterin kemana? Jadi pembatasnya clear. Gitu. Saya ada beberapa kawan-kawan yang selalu senantiasa apa namanya berusaha untuk Ustaz ini gini. Saya selesaikan terus gitu. Tapi begitu di batas-batas yang saya nggak mampu, gitu, saya angkat tangan. Saya bilang, saya punya batas. Maka saya selalu bilang berharap kepada manusia banyak kecewa. Saya berharaplah kepada Allah akan membuat kita bahagia. Gitu. Wallahu a'lam. Terus gini udah kemarin Ya. tuh dia sempat ngaji di masjid. Saya bilang, wah alhamdulillah ibu ngaji. Iya ibu ketuanya sendiri yang langsung ngomong ke saya, ayolah ngaji gini. Oh ya udah Bu, mulai sekarang ngaji bareng saya aja gitu. Nanti saya jemput ibu, kita naik motor gini. Terus kemarin tuh karena dia pulang ke ujung pandang, terus dia nggak ngaji lagi. Saya bilang ini Bu, kapan mau mulai ngaji lagi? Terus kemarin malam Jumat kemarin, Bu ayo Bu ngaji nanti saya jemput ya. Dia bilang ini, enggak saya lagi sakit gigi inilah itulah gini. Oh ya udah, nah malam Jumat besok, jadi dia tuh belum bisa baca Quran. Itu juga kemarin karena kajian internet di rumah saya tuh bermasalah. Akhirnya saya lari ke rumahnya dia pagi-pagi. Bu maaf ya saya lagi ngaji ini, ngaji online gini. Terus ya dia dengerin juga gitu. Terus malam Jumat besok saya mau ngaji lagi, tapi ya sering kayak gitu. Alasannya inilah itulah atau ajak aja terus sampai dia itu Iya. atau gimana? Iya. Ajak aja terus. Ajak terus Terus kalau umpamanya sampai ibu, ya iya iya sampai umpamanya mau atau sampai benar-benar nggak mau gitu. itu juga waktu dia bilang nih saya nggak bisa baca Quran Bu gitu. Kalau umpama abatasa saya bisa, tapi begitu udah disambung-sambungin saya nggak bisa. Bu, kalau umpama ikro aja sini saya ajarin, saya insya Allah bisa gitu. Ibu pasti bisa. Ah nggak bisa Bu Dian, nggak bisa. Jadi udah nyerah duluan gitu. Bisa Bu asal kita mau belajar, saya bilang gitu. Kalau ibu malu di pengajian mereka udah pada lancar bacanya, udah sama saya nanti hari apa malam apa kalau ibu Keren, ada waktu bilang. keren, Kalau saya keren. ada di rumah nggak apa-apa saya ajarin, kita dari ini. Terus dia ngeluarin banyak Bu, saya udah punya bukunya gitu tuh, apalagi udah lengkap gitu bukunya, pakai punya ibu aja gitu saya bilang gitu. Terus Keren. yang satu lagi udah ini Ya, umpama adik saya gitu, umpama ada undangan pernikahan tante saya nikahin gini, terus saya bilang kamu mau datang nggak? Buat apa dia datang gitu, waktu gue nikah aja dia nggak datang gitu. Terus saya jawab gini,
Kalau umpama kita bales kayak gitu, apa salahnya? Apa bedanya kita sama dia gitu? Ya udah, maksudnya dia nggak datang, ya udah kita datang-datang aja. Justru nanti dia semakin malu gitu. Ih, dulu Iya, nggak datang gitu. Itu iya, betul gitu, udah jawabannya kayak betul, gitu. betul. Karena kita nggak tahu waktu dia nggak datang itu halangannya apa kita nggak tahu. Emang udah pernah Iya, nanya, kenapa nggak datang loh? Gitu. Kan enggak. Bahwa kemudian ada excuse, oh mungkin terhalang ini, terhalang itu, apa segala macam. Mungkin nggak dia waktu itu terhalang karena nggak ada yang nganter, karena nggak ada duit, karena dia iya, iya. lagi ngurus tetangga, lagi kasih uzur, kasih uzur, Iya. gitu. Mm. Ya, Ulang. jazakallah khairan kasih Robe. Kedalik barakallah. Bu Nova Arianti, izin bertanya bagaimana dengan silent treatment? Marahnya diam, bisa sampai berapa hari? Tidak boleh lebih dari 3 hari. Kata Rasulullah SAW, kalau saudaranya mendiamkan dia lebih dari 3 hari, yang duluan menegur, yang duluan minta maaf, yang duluan menyapa, pahalanya jauh lebih besar. Gitu. Tapi bedakan antara memutus silaturahim dengan merenggangkan hubungan gitu ya. Saya sama kawan-kawan saya di lingkungan lama gitu ya, lingkungan penari, saya sudah tidak mau lagi berhubungan dengan mereka bukan dengan pola mutus silaturahim. Saya masih tetap kontak-kontakan sama mereka, masih tetap apa namanya berbagi hadis, berbagi ayat, kadang-kadang ngundang pengajian apa segala macam. Tapi kalau mereka mau ngajak saya kumpul-kumpul lagi, nah saya ngelihat saya bisa nguasain keadaan atau tidak. Kalau enggak, saya nggak mau datang. Karena udah tahu nih kalau kalau saya datang, saya kalau dulu dari biang kerok gitu. Jadi saya tahu gitu. Tanya Mbak Nana itu. Kalau saya lagi datang itu, saya nguasain udah. Saya ngelit gitu. Nah, saya ketika berhadapan sama orang-orang yang apa punya leadership yang juga tinggi gitu. Mereka maunya nari, saya maunya enggak kan tarik-tarikan tuh mendingan saya nggak datang biar mereka melakukan apa yang mereka senangi gitu. Daripada saya datang merusak suasana, udah biarin aja. Kapan ketemuan anu gini itu kan ngumpul ya kapan 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 Pak ini pura pura aja gitu. Kapan 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 oh, tanggal sekian ya nggak bisa pas lagi ngajar ya pas lagi ini ya pas lagi itu dan seterusnya gitu. Allah alam bisa tetangga punya Rubicon saya masuk kayaknya nggak penting banget orang rezeki sama yang ada. Wallahu alam bisa insya Allah masih ketemu nih Bu Dwi kita ketemu di Sobur yang keempat ini kayaknya nih karena contoh-contoh Nabi tadi belum sempat kebaca ada Nabi Musa ada Rasulullah SAW dan seterusnya insya Allah kalau masih ada umur ya ketemu lagi pekan Ya. depan. Baik, mudah-mudahan Allah masih memberikan kita umur ya, Ustaz ya. Dan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baiknya umur yang panjang itu adalah barokah, yaitu umur yang diisi dengan kebaikan. Ya, mudah-mudahan termasuk kita ya yang selalu mengisi setiap pagi, setiap malam dengan kajian ilmu. Dan jangan lupakan juga untuk selalu bersedekah di pagi hari karena ini bagian dari istiqamahan kita untuk mendukung gerakan dakwah dari Majlis Qaul ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho dengan amal kita, amal yang walaupun sedikit ketika istiqamah maka disebutkan termasuk amal yang paling dicintai Allah Tabaraka wa taala. Alhamdulillah jazakallah khairan Saudara Al-Jamari Hafizahullah taala yang sudah bersama kita hampir sejam lebih ya untuk sama-sama kita memahami kembali, memperdalam tentang pemaknaan as-subur dan masih ada insya Allah di pekan depan tentang bagaimana kisah-kisah Nabi yang eh, menceritakan tentang kesabaran dan menjadi inspirasi untuk kita semua bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguraikan semua tentang kisah-kisah itu dalam Al-Quran dan tentu pembelajaran untuk kita semua sebagai peringatan, sebagai nasihat dan juga rahmat bagi kita orang-orang yang beriman. Dan Alhamdulillah kita bersyukur di pagi ini masih diberi kesehatan oleh Allah dan juga
keistiqomahan dalam menuntut ilmu, dan inilah amal yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi ridho dengan semua amal kita. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada khilafan. Alaikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.